Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Video kali ini kita akan membahas proses penggantian brake shoe pada kendaraan Avanza. Untuk teknisi pemula atau untuk orang awam, penggantian brake shoe kendaraan Avanza ini sedikit tricky karena pegas pada brake shoe itu posisinya ada di belakang brake shoe. Jadi kalau kita mau memasang menggunakan tang atau obeng main yang kecil, itu memang agak susah dikarenakan posisi yang sempit dan letak pegasnya itu terhalang oleh brake shoe. Cara yang akan kami share ini memang tidak sepenuhnya sama dengan prosedur pemasangan yang dilakukan oleh Toyota, namun akan lebih mudah pada saat pemasangan brake shoe, dan saya rasa ini bisa dilakukan oleh teknisi pemula ataupun orang awam yang ingin mencoba untuk mengganti brake shoe Avanza-nya sendiri. Bagaimana proses pemasangannya? Langsung kita bahas. Pekerjaan saya hari ini adalah penggantian brake shoe dan penggantian wheel cylinder. Penggantian brake shoe ini dikarenakan brake shoe terkena minyak rem dari kebocoran wheel cylinder. Untuk mengganti brake shoe pada Avanza, yang pertama kita akan melepas tromol tadi, kemudian kita akan melepas pengunci brake shoe dan pegas-pegas. Untuk Avanza sendiri pegasnya ada 3, yang atas 2, yang bawah 1. Yang atas itu 1 lebih besar, kemudian yang 1 lebih kecil. Yang besar ini tempatnya di luar atau di depan brake shoe, sementara yang kecil ini tempatnya ada di belakang atau tertutup oleh brake shoe. Biasanya masalah pada pemasangan Avanza yang utama itu adalah saat kita memasang pegas yang kecil karena posisinya sempit dan tertutup oleh brake shoe. Jadi untuk melepas brake shoe Avanza ini cukup mudah, tinggal kita lepas saja tadi penguncinya, kemudian bekas-bekasnya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan melepas wheel cylinder. Wheel cylinder ini diganti karena terjadi kebocoran pada hasilnya. Untuk melepas wheel cylinder itu ada 2 baut 10, dibuka pakai kunci 10 bisa. Kemudian di tengahnya ada nepel 10 untuk pipa minyak rem, itu dibuka menggunakan kunci pas atau kunci nepel ukuran 10. Setelah dikendori, nah itu wheel cylinder bisa langsung dilepas. Tidak lupa kalau kita melepas brake shoe sekalian kita bersihkan juga backing plate-nya. Biasanya ada noda oli atau noda lumpur, itu kita bersihkan juga agar tidak meninggalkan kotoran saat kita nanti memasang brake shoe yang baru. Biasanya untuk menghilangkan bekas minyak rem atau bekas fat itu kita gunakan brake cleaner ya. Sudah pernah kita bahas, itu merupakan bahan tambahan saat kita melakukan servis berkala. Gunanya untuk membersihkan pada area rem dari debu, kemudian minyak atau oli, kemudian fat atau stempet. Setelah dibersihkan, kita pasang lagi wheel cylinder yang baru. Wheel cylinder ini sama aja pemasangannya, tinggal kita pasang
baut 10 sebagai pengunci, kemudian pipa minyak remnya kita hubungkan dengan nepel 10. Wheel silinder sendiri itu gunanya untuk menampung minyak rem ya. Jadi kalau kita sedang melakukan pengereman, itu gaya dorong dari kaki kita mengalir melalui minyak rem, kemudian masuk ke wheel silinder bagian belakang. Nah, di wheel silinder bagian belakang itu ada dua pistonnya, kiri dan kanan, depan dan belakang ya. Pistonnya itu bisa maju mundur, kemudian akan mendorong brake shoe untuk maju mundur. Maju mundurnya brake shoe ini akan menyentuh pada tromol sehingga menyebabkan gaya gesek yang berakibat akan menurunkan kecepatan kendaraan atau terjadinya pengereman. Setelah kita pasang wheel cylinder, kita lumasi daerah-daerah yang bersinggungan antara backing plate dengan brake shoe. Kemudian pada bagian brake shoe yang lama ini ada tuas handbrake ya. Tuas handbrake ini kita lepas, ada penguncinya pakai semacam klem gitu. Jadi kita buka dulu lubangnya, kita lebarkan, celahnya itu kita lebarkan, kemudian nanti baru bisa kita lepas. Untuk penggantian brake shoe sendiri, yang tuas handbrake ini nggak dapat. Jadi kalau kita ganti brake shoe bagian belakang ya, punyanya Avanza, itu kita lepas dulu tuas handbrake dari brake shoe yang lama, kemudian nanti akan kita pindahkan pada brake shoe yang baru. Setelah bisa lepas, langsung aja kita pindahkan ke brake shoe yang baru. Jangan lupa untuk dikunci lagi ya pada brake shoe yang baru. Penguncinya ini biasanya sudah dapat satu paket di brake shoe, kemudian tinggal kita rapatkan celahnya supaya tuas handbrake-nya ini bisa terkunci dengan brake shoe. Kemudian tuas handbrake tadi kita pasang pada kabel handbrake. Kabel handbrake itu ada pegasnya kita gunakan tang, kemudian kita tarik ke atas, kemudian kabelnya handbrake itu kita masukkan pada tuas handbrake. Jadi yang belakang itu ya, itu bagian belakang brake shoe yang bagian belakang yang ada tuas handbrake-nya. Setelah terpasang, kemudian kita pasang pengunci brake shoe. Ini bentuknya pegas yang ditekan ya, ada seperti nok tuas, kemudian ada noknya. Nah, noknya itu diputar sehingga bisa mengunci brake shoe. Setelah brake shoe bisa terpasang, kemudian kita akan pasang penyetel handbrake ini ya. Jadi kalau kita umpamanya handbrake kurang pakem atau handbrake terlalu pakem, nah itu kita setel, kita pasang penyetelnya. Kemudian ini yang sulit ya, ini adalah pegas yang kecil yang letaknya ada di belakang brake shoe. Jadi biasanya kalau teknisi mengganti brake shoe, itu brake shoe dua-duanya dipasang dulu dengan pengunci, kemudian pegasnya ini dimasukkan menggunakan tang cucut atau obeng main kecil ke belakang brake shoe-nya. Sedangkan kalau cara ini dilakukan, menurut saya itu lebih susah karena celah yang terlalu kecil, dan juga untuk ukuran tang cucut ataupun obeng main itu memang sangat kecil dan gak bisa masuk ke celahnya brake shoe. Sedangkan kalau menggunakan cara ini, sebelum brake shoe yang depan itu kita pasang, pegas yang belakang itu kita pasang dulu, kita tautkan pada brake shoe yang telah terpasang,
Kemudian brake shoe yang depan itu kita tarik sedemikian rupa, kita paksa pegasnya supaya melar sehingga brake shoe yang depan itu bisa tertarik dan terpasang di sisi satunya dengan posisi pegas sudah terpasang pada brake shoe, sehingga nanti kita tidak perlu repot-repot lagi untuk memasang pegas yang kecil yang letaknya ada di belakang brake shoe. Cuma kalau memang menggunakan cara ini itu butuh usaha untuk menarik atau istilahnya melawan daya pegas yang belakang itu ya. Kita tarik supaya brake shoe-nya bisa terpasang di sisi sebaliknya. Setelah brake shoe yang depan bisa terpasang dengan posisi pegas kecil yang ada di belakang brake shoe itu juga sudah terpasang pada dua-duanya, pada brake shoe dua-duanya, bisa kita pasang pengunci brake shoe yang depan. Penguncinya sama dengan model yang belakang, ada seperti tuas atau paku gitu dimasukkan, kemudian dikunci dengan pegas dan washer. Jadi pakunya nanti tinggal kita putar, nanti bisa terpasang pada washer sehingga brake shoe-nya tidak jatuh. Kemudian setelah itu kita tinggal pasang pegas yang besar ya. Pegas yang besar ini mudah karena dari depan tinggal kita masukkan, kemudian kita tarik menggunakan obeng kecil itu juga sudah bisa. Kemudian kita pasang juga pegas yang bawah. Pegas yang bawah ini juga mudah, itu tinggal kita tarik pakai tang cucut gitu juga sudah terpasang, itu ada di posisi bagian bawah brake shoe. Setelah semuanya terpasang kita setel handbrake-nya. Biasanya kalau brake shoe baru kan ketebalannya beda dengan brake shoe yang lama, sehingga perlu kita setel lagi posisi handbrake pada tuas penyetel handbrake. Kalau tidak pas kita paskan, kemudian kalau masih goyang atau mungkin terlalu rapat, kita setel lagi, bisa kita kendorkan atau bisa juga kita tambahkan supaya lebih rapat. Setelah rapat baru kita pasang tromol. Kesimpulannya, dengan kita memasang pegas sebelum kita memasang brake shoe pada braking plate, hal ini lebih mudah dilakukan daripada kita harus memasang brake shoe dahulu, kemudian memasang pegasnya setelah brake shoe terpasang. Ini adalah salah satu cara yang bisa dicoba dalam proses pemasangan brake shoe pada kendaraan Avanza. Monggo kalau mau coba yang prosedur dengan memasang brake shoe dahulu, atau bisa juga dengan cara yang kami share untuk memasang pegas dahulu sebelum memasang brake shoe. Nanti bisa dibandingkan tingkat kesulitannya masing-masing. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa di like, kemudian kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas silahkan ngobrol di kolom komentar. Kemudian kalau bermanfaat boleh di share juga ke teman-teman. Semoga video kali ini berguna. Terima kasih telah menyaksikan video kami.